Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada kesempatan kali ini, saya Vindra Cipta Sembada, kelas 2 MIO dengan NIM 06204080 dan 532 akan menjelaskan tentang statistik deskriptif. Secara singkat, statistik deskriptif merupakan cara-cara untuk mendeskripsikan data kita sendiri. Nah, untuk lebih lengkapnya, statistik deskriptif itu ialah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian data sehingga memberikan informasi yang berguna yang kita butuhkan dengan cara memberikan ringkasan sederhana dari sampel dan pengamatan yang sudah kita lakukan. Ringkasan tersebut dapat berupa angka kuantitatif seperti ringkasan statistik, mean, median, dan lain-lain, dan secara visual dengan diagram batang atau diagram garis. Dalam hal ini, statistik deskriptif mempunyai beberapa fungsi, yaitu yang pertama, menyediakan informasi dasar tentang variabel dalam dataset dan juga menonjolkan potensi hubungan antar variabel. Lalu penyajian data statistik deskriptif dapat dilakukan dengan menggunakan tabel, grafik berupa garis atau line chart, bar chart, grafik lingkaran atau pie chart, dan yang terakhir yaitu kartogram atau grafik peta. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial video mengenai frekuensi dan deskriptif pada aplikasi SPSS. Sebelumnya kita akan membahas dulu apa sih itu frekuensi, yaitu frekuensi membahas beberapa penjabaran ukuran statistik deskriptif seperti mean, median, kuartil, persentil, standar deviasi, dan juga yang lainnya. Lalu descriptives berfungsi untuk mengetahui skor dari suatu distribusi data dan menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak. Oke, jadi sebelumnya saya telah membuat isian data untuk kasus data tinggi badan 25 responden yang diambil secara acak yang terdiri dari nomor, tinggi badan, gender jenis kelamin, dan juga kode gender atau kode jenis kelamin. Lanjut kita mengolah data tersebut ke aplikasi SPSS. Jadi kita buat dulu aplikasi BEM SPSS-nya. Kita tunggu sampai aplikasi tersebut terbuka. Kita buat dua dataset terbaru. Langkah pertama kita menuju variable view. Kalau di name kita isi nomor. Yang kedua ialah tinggi dari sampel yang kita buat di Excel tadi. Dan yang ketiga ialah gender atau jenis kelamin. Nah, untuk nomor desimalnya kita nolkan saja dikarenakan tidak menggunakan angka di belakang koma. Lalu untuk tinggi kita menggunakan angka koma 1 saja. Lalu gender kita tidak menggunakan koma, jadi kita nolkan. Lalu kita menuju ke values. Kita tambahkan ini berupa kode dari gender yang kita buat di Excel tadi, yaitu angka 1, kode 1 berupa jenis kelamin pria. Lalu kita add yang kedua yaitu jenis kelamin perempuan. Lalu kita add kembali, kita klik OK. Nah, pada tampilan data view sudah tertera pengumpulan data berupa nomor, tinggi, dan juga gender. Lalu kita menuju kembali ke Excel. Kita copy angka nomor 1 hingga 25 dan juga tinggi. Kita copy data berupa nomor juga tinggi dalam IBM SPSS berupa nomor juga tinggi. Lalu kita paste tersebut. Lalu kita copy juga kembali kode gender yang ada di Excel.
pada kolom gender yang dapat pada aplikasi BMS PSS. Lalu kita akan mengolah data tersebut menggunakan frekuensi itu dan menggunakan analis. Lalu kita pilih deskriptif statistik, lalu kita pilih frekuensi, lalu kita pindahkan ke sebuah variabel, lalu kita pilih statistik, kita checklist mean juga median, lalu kita continue, lalu kita pilih chart yaitu sebuah diagram, kita pilih histogram, kita checklist show normal curve on histogram, lalu kita klik kembali continue, lalu kita pilih format, lalu kita klik continue kembali karena sudah sesuai, kita klik OK sambil menunggu outputnya muncul. Nah, berikut ialah hasil dari frekuensi data tinggi ya, yaitu valid, nilai FN nya valid berupa 25 sampel yang telah kita lakukan tadi, gagal berupa 0, lalu nilai meannya berupa 169,400 dan juga mediannya 168,900. Kalau kita lihat di sini tertera 159,6 dengan frekuensi 2 berjumlah 2 orang, presentasinya berupa 8,0%, lalu yang 161,3 jumlah 1 frekuensi yaitu 4,0%, kemudian 164,8 berjumlah 2 dengan presentasi 8,0%, sama hingga 168,5, hingga pada akhirnya angka terakhir itu 180,3 berjumlah 1 dengan presentasi 4,0 dengan total yaitu 25 sampel yang telah kita lakukan. Nah, histogram ini jumlah tertinggi, jumlah frekuensinya berupa 10 yaitu dengan tinggi 170 ya, dengan jumlah yang paling sedikit ialah di angka 180 dengan nilai mean berupa 169,4 juga standar definisi dengan angka 4,963. Nah, berikutnya kita akan menentukan gender. Kita menuju ke analis, lalu kita pilih deskriptif statistik, pilih frekuensi, lalu kita pindahkan gender ke variabel, lalu kita pilih chart, kita pilih pie chart, lalu klik continue, kita lanjutkan dengan klik OK. Nah, ketika sudah muncul data tersebut sama seperti tadi, jumlah frekuensi dari pria berjumlah 11 dengan presentasi 44,0, juga perempuan dengan total frekuensi 14 dengan nilai presentasi 56,0 dengan total jumlah totalnya itu 25. Pada diagram pie chart ini dapat yang paling besar itu 172,5 dan juga 170,4 dengan jumlah frekuensi terbanyak. Dan untuk jumlah frekuensi terdikit ialah ada pada nilai 167,2 dan juga 170,2 dan juga 174,5. Nah, pada jumlah pie chart gender ini jumlah perempuan lebih mendominasi dibanding jumlah pria. Lalu kita akan lanjut menentukan nilai deskriptif, yaitu untuk mengetahui skor Z dari suatu distribusi data, menguji apakah data terdistribusi normal atau tidak. Langkah pertama kita klik analyze, lalu kita pilih deskriptif statistik, lalu kita pilih deskriptif, kita pindahkan tinggi ke dalam variabel,
Ya, lalu kita pilih send option dikarenakan checklist sudah sesuai dengan settingan bawaan, jadi kita lanjut saja ke continue. Jangan lupa untuk centang atau checklist save standardized values as variable. Lalu kita klik OK. Nah, ketika sudah muncul hasilnya itu berjumlah dengan data total 25 dengan nilai minimum 159,6 dan nilai maksimum yaitu 180,3 dengan mean 169,400 dan standar deviation-nya 4,9633. Nah, pada tampilan data view ini juga muncul variabel baru yaitu Z tinggi. Dikarenakan tadi kita mencari hasil deskriptif, jadinya muncul dikarenakan skor Z dari suatu distribusi data yang terdistribusi. Nah, demikianlah penjelasan singkat dari saya mengenai statistik deskriptif dan juga frekuensi dengan menggunakan aplikasi SPSS. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata, pengucapan, atau penjelasan dalam video tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.